Aroma wangi niku cara istilah kita bisa memberikan terapi kepada kita. Yang kita kan nggak suka dengan aroma-aroma yang menyengat, yang bau, kita nggak suka. Nah, karena nggak suka dengan aroma yang buruk, aroma yang menyengat, aroma yang bau, maka pikiran kita pun juga akan terganggu. Maka dari itu relaksasikanlah pikiranmu mataniku dengan menggunakan aroma atau wangian. Lah Imam Syafi'i niku membika minyak wangi itu dapat mencerdaskan otak kita. Karena salah satu hal atau kebiasaan ketika saya dulu mengaji itu Abuya selalu sedia yang namanya minyak wangi. Jadi minyak wangi di meja itu selalu sedia. Dan di permulaan atau di pertengahan ngaji nanti aku yang menyuruh salah satu santrinya untuk mengoleskan minyak wangi ke seluruh santri-santri. Itu bisa 1 kali atau 2 kali bahkan lebih. Itu karena dapat memberikan kesemangatan kepada kita, dapat menimbulkan semangat kepada diri kita. Kalau aromanya enak, itu kan kita pun untuk berpikir pun juga fresh, juga enak. Sedangkan yang namanya ngaji ataupun berpikir menggunakan akal kita, pikiran kita itu harus membutuhkan otak yang fresh. Nah, itu pentingnya minyak wangi. Dan lagian kalau kita wangi kan semuanya enak. Dekat dengan kita, yang dekat pun terasa enak. Wah, wangi sekali. Dan apalagi suami istrinya. Ayo, kan saya betah. Coba ambune kelek. Oh, dari nek sing kulino kerasan, sing ora kulino niku. Ini pentingnya minyak wangi. Ini sunnah, ya, minyak wangi ini khusus. Nah, yang selanjutnya adalah wanita dan perempuan atau istri. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tadi banyak istrinya karena jelas itu memberikan keberkahan, jelas anak turunnya itu menjadi anak turun yang soleh-solehah. Dari itu, jadi jangan disamakan kalau kita yang beda jauh, dan niku kepengen menikah lagi ya paling tidak ya syahwat itu tadi. Nah, tapi kalau Kanjeng Nabi pada niku utamanya bukan itu. Tapi Kanjeng Nabi niku wau memperbanyak istri, memperbanyak keturunan, yang mana keturunannya itu sudah jelas-jelas menjadi keturunan yang soleh-solehah, menjadi keturunan yang dapat memberkahi kepada sekitarnya. Jadi jangan pakai dalil saya mau nikah lagi mau tambah istri. Kenapa? Ikut sunnahnya baginda Nabi. Karena itu bukan sunnah ya. Kita tuh hanya jawab boleh, tapi jangan dikategorikan sunnah. Kalau sunnah kita tadi jelas ada syahwat. Itu syahwat itu yang banyak. Itu yang kita kedepankan, syahwatnya atau apa. Itu wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Makanya Kanjeng Nabi niku wau wataniku ahli sujud sudah tentu pasti, sudah jelas. Dan qurratu 'aini itu maksudnya tempat yang paling ternyaman, yang ketika dia melihat itu hatinya akan terasa tenang. Itu qurratu 'ain. Nah, qurratu 'ain kita salah satunya apa? Ketika umpama melihat anak kita berperilaku yang baik, buka kamar, delok anake nang jero baca Quran, atau lagi sinau belajar atau apa. Itu qurratu 'ain. Ketika kita memandang itu, hati kita terasa anteng, hati kita terasa nyaman. Itu termasuk qurratu 'ain. Nah, itu penting. Anak yang soleh, solehah, istri yang solehah, itu juga termasuk bagian dari qurratu 'ain.
Makanya cara ning bunga itu kan kita meminta kepada qurratu ain, yaitu apa? Ketika kita memandang segala sesuatu itu dapat memberikan dampak yang positif kepada diri kita. Delok sing apik-apik, melihat yang bagus-bagus, melihat yang baik-baik, baik dari diri kita, istri kita, atau anak turun kita. Ini qurratu ain. Yang selanjutnya, ketika baginda Nabi berkata demikian, itu di sekitar kanjeng Nabi niku wonten sahabatnya, ada para sahabatnya. Kemudian disusul oleh sahabat Abu Bakar. Nah, Abu Bakar berkata dan kepada baginda Nabi, "Shaddaqta ya Rasulullah," benar apa yang engkau ucapkan ya Rasul. Dan kemudian disusul, "Saya pun juga demikian ya Rasul. Wa hubbiba ilayya minad dunya." Dan ada 3 perkara yang saya cintai di muka bumi ini. Yang pertama adalah an-nadharu ila wajhi Rasulillah, al-nadharu ila wajhika. Yang pertama, hal yang saya cintai di muka bumi ini adalah memandang wajahmu ya Rasul. Itu salah satu hal yang paling termasuk yang paling dicintai oleh Abu Bakar. Dan kamu memandang kanjeng Nabi, karena memandang kanjeng Nabi, Masya Allah, kalau masalah bunga senengi. Kalau kata orang-orang yang sudah pernah mimpi bertemu kanjeng Nabi, itu rasa senangnya tidak pernah dia alami di muka bumi. Semasa hidupnya tidak pernah dialami rasa senang seperti senangnya melihat baginda Nabi. Itu mimpi, mimpi. Apalagi kok kenyataan. Karena mimpinya orang-orang alim, para salafus shalihin itu termasuk perpial, mimpi yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah tasarufkan, menggunakan harta, wa infaqu mali ala Rasulillah, menginfakkan hartaku, seluruh hartaku kepadamu ya Rasul. Terbukti zaman perjuangannya kanjeng Nabi di awal-awal menyebarkan syariat agama Islam, itu penyokong dana paling besar itu adalah sahabat Abu Bakar. Ini penyokong dana. Aku kaya, sahabat Abu Bakar kaya, kemudian dia khair, sakha atau dermawan, dan tak perhitungan ketika mengeluarkan harta demi perjuangannya baginda Nabi. Ya mulai dari yang dhaif-dhaif dulu, yang lemah-lemah dulu. Itu perjuangan baginda Nabi itu pertama yang paling banyak masuk itu yang kelas bawah. Para budak-budak, dan seperti halnya Bilal, seperti halnya Sumayyah, seperti halnya Yasir, yang mana Bilal disiksa habis-habisan oleh tuannya karena ketahuan ikut agamanya baginda Nabi. Disiksa habis-habisan, kemudian dicambui, kemudian diikat, kemudian ditimpa batu tubuhnya. Dan disitulah Abu Bakar negosiasi sama sayyidnya bahwa dia ingin membeli budak yang bernama Bilal bin Rabah. Setelah dibeli, dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Kurang apa? Karena keinginan budak zaman dahulu itu tiada lain adalah merdeka. Masalah uang urusan gantian. Yang penting bisa merdeka. Kalau merdeka bebas, nggak bisa diatur-atur, nggak bisa diperintah-perintah. Nah, banyak sekali para budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, dan uangnya ya bukan main banyaknya. Satu budak ya bisa puluhan dinar, bahkan ratusan dinar.
Tapi apa? Sahabat Abu Bakar tidak mementingkan harta sebanyak apapun itu. Yang penting uangku segalanya untuk perjuangannya baginda Nabi. Dan baginda Nabi pun itu sama sekali artinya tidak memegang langsung uangnya Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar berjuang salah satunya dengan menggunakan harta, terjun secara langsung untuk memperjuangkan perjuangannya baginda Nabi. Nah, itu makanya pentingnya donatur. Nah, adanya donatur itu. Nah, gunanya apa? Untuk menyokong perjuangan umat Islam, untuk menyokong berkembangnya agama Islam di suatu tempat. Nah, dari siapa kalau bukan dari almiah, orang-orang yang kaya, orang-orang yang dermawan. Kurang apa? Monggo. Masjid kurang apa? Monggo. Amat dariku. Ada yang berani seperti itu, alhamdulillah. Ya, muka-muka hutan lindung kaya ngono kabeh. Dermawan semua. Para hadirin dan duit dermawan. Amat dariku. Kalau tak memiliki harta, cara berjuang gimana? Ya ajak kawan. Ajak kawannya. Saya nggak punya uang, tapi saya ingin tergolong orang yang berjuang. Ya gampang Pak, ajak kawannya. Ayo ikut ngaji, materiku sebisanya, ngajak teman ke jalan yang baik. Itu termasuk perjuangan. Ngajak jamaah di masjid, di musola, dan kumpul-kumpul di majelis atau apa. Segala bentuk kebaikan itu juga termasuk kebaikan. Menasihati teman termasuk dari bagian perjuangan. Perjuangan itu nggak melulu dengan harta. Dan nggak melulu dengan harta. Nah, ini perjuangannya sahabat Abu Bakar. Kemudian yang selanjutnya adalah wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Hal yang paling membanggakan bagiku di muka bumi ini ya Rasulullah, yaitu anakku menjadi istrimu. Anakku adalah anakku Aisyah, itu adalah sosok yang menjadi pendamping dirimu. Maka siapa yang gak bangga? Anaknya dinikah oleh baginda Nabi Al-Amin. Baginda Nabi, Masya Allah, tidak ada hal yang paling membanggakan kecuali anak saya itu menjadi pendamping hidup. Sayyidah Aisyah dulu dinikah itu ya masih belum corot zaman sekarang itu belum cukup umur. Ya, aturan sekarang itu berapa? KUA perempuan 12 berapa? 19 tahun. Sayyidah Aisyah nggak ada sih. Alasan itu. Tapi gimana baginda Nabi? Bahkan menemani Sayyidah Aisyah, ya baginda Nabi juga ikut cara bermain seperti halnya usia Sayyidah Aisyah. Bukannya Sayyidah Aisyah yang harus mengikuti pola pikirnya baginda Nabi yang usianya segitu, enggak. Tapi Kanjeng Nabi yang turun mengimbangi pola pikirnya Sayyidah Aisyah. Jadi ya guyon-guyon, bercanda sama Sayyidah Aisyah dulu itu biasa baginda Nabi waktu itu biasa. Kanjeng Nabi. Nah, kemudian disusul lagi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, "Sadaqta ya Abu Bakar, benar apa yang kau ucapkan. Begitu juga saya. Ada 3 hal di muka bumi ini yang saya cintai. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf, perintah dengan kebaikan." Sayyidina Umar tegas. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nahyu 'anil munkari, mencegah perbuatan yang mungkar. Sayyidina Umar orangnya tegas. Awal masuk agama Islam, beraninya agama Islam dakwah dengan terang-terangan, itu yang berkahnya Sayyidina Umar. Dulu itu sembunyi-sembunyi, diam-diam datang per rumah. Itu pun hanya kepada orang yang sekiranya akrab. Itu baru dia ngobrol, menerangkan tentang agama Islam. Kok ada minat, diajak sowan kepada baginda Nabi. Terus seperti itu.
syiar agama Islam terang-terangan, itu berkahnya Sayyidina Umar pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Ketika dia awal masuk ke dalam agama Islam, sudah mengucapkan syahadat, kemudian Sayyidina Umar meminta izin kepada baginda Nabi untuk mengumumkan keislamannya kepada seluruh orang kafir kota Mekah. Dan sempat para sahabatnya ada yang menahan, jangan kayak gitu, tunggu dulu pasukan kita itu belum ini itu segala macam. Kata Sayyidina Umar, enggak apa-apa, andaikan saya mati siap. Itu. Jadi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, keluar dari rumahnya baginda Nabi, per rumah didatangi, ketok. Ada apa? Oh Umar, ada apa Umar? Ada kabar apa engkau datang kemari? Saya hanya memberi kabar kepadamu bahwasannya saya sudah ikut agamanya Muhammad. Jangan, sudah terlanjur. Dan apa yang sudah saya lakukan tidak akan saya tarik lagi. Terus per rumah didatangi sampai rumahnya Abu Jahal pun dukdennya orang kafir kota Mekah dihampirin. Dan nggak cukup itu, ketika sudah selesai Sayyidina Umar itu berada di area Ka'bah, itu langsung teriak-teriak memanggil seluruh orang, mengumumkan bahwasannya dia sudah memeluk agama Islam. Nah, mulai dari sini adariku, orang kafir itu tadi nyalinya agak ciut. Dan mulai dari sini dakwah agama Islam itu terang-terangan. Sampai orang kafir itu berkata, kalau di barisan dakwah itu kok ada Sayyidina Umar, jangan berani-berani. Lebih baik kita tunda dulu, karena di situ sudah ada 2 singa. Siapa? Sayyidina Umar sama Sayyidina Hamzah. Itu orang-orang terkenal di kota Mekah. Bahkan Sayyidina Umar kalau dalam masalah gulat sekota Mekah belum ada yang pernah mengalahkan dia. Itu Sayyidina Umar jago gulat. Jadi kiai barang nek kon iso gelut barang ya kudu. Ya ora kudu ya seharusnya. Anak ya kiai bisa bela diri itu ya bagus. Sayyidina Umar dulu ahli bela diri. Soalnya berkahnya Sayyidina Umar. Itu perintah bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian wasaubu al-khalaq, pakaian yang buruk. As-saubu al-khalaq itu pakaian yang buruk. Dan terbukti ketika Sayyidina Umar hidup dan beliau menjadi Amirul Mukminin, itu pakaiannya, itu jubahnya, itu tambalan itu sebanyak 14 tambalan. Nah, itu pakaian itu tambalan semua. Dulu tuh belum ada yang tukang jahit keliling, nambal sendiri, dijahit sendiri, koyak ditambal. Itu jubahnya 14 tambalan. Beliau Amirul Mukminin, nggak gengsi. Saya ini ya ngono ya untuk gengsi, karena itu sedikit kelebihan. Ya apa-apa kan ngeten ya. Padahal. Tapi walhasil apa? Dan meskipun Sayyidina Umar sudah memiliki kedudukan, memiliki status Amirul Mukminin, tapi beliau tak ada gengsi untuk memakai pakaian yang sederhana. Itu Sayyidina Umar. Kemudian setelah Sayyidina Umar berkata, disusul lagi oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman berkata, "Shadaqta ya Umar, benar apa yang kau katakan. Begitu pula ada 3 perkara yang saya cintai di muka bumi ini. Itu adalah isbahul ji'an." Ada niku isbahul ji'an. Jadi Sayyidina Utsman niku cara kita itu hobi memberi makan kepada orang lain. Ada niku tamu datang ke rumah, sebisa mungkin disuruh makan. Sebisa mungkin disuruh makan. Adanya apa? Ya pokoknya cuma lauk sambal orek umpama tetap suruh makan. Karena guru-guru saya tuh demikian. Kalau belum makan belum boleh pulang.
guru saya. Karena tamu itu datang membawa rezeki. Nah, dari gue, silaturahim itu membawa rezeki. Nah, makanya apa-apa itu suruh makan. Kok sempat kita sowan ke Kedung Sari umpama, ke tempat kiai saya, itu semua kok per rumah nanti makan, sana makan. Nah, jadi kalau mau sowan sana itu memang harus benar-benar lapar. Kalau enggak kuat. Awal tadi perlu ya makannya sedikit-sedikit lah, 1 centong, setengah centong, habis ini mau sowan ke sana lagi, itu sudah pasti. Nah, makanya kalau masuk ke pondok pesantren Darut Tauhid, itu tadi tidak masalah, nggak ada dosa insya Allah dalam masalah tomak. Karena apa? Karena sudah dapat dipastikan makan. Kalaupun kita lapar, tak sowan ke tempat abahnya, lapar. Wah, itu boleh dikatakan pasti makan. Nah, jadi rono kok bahasa kaliren gitu. Kelaparan juga ada. Saya makan. Meskipun hanya dengan sambal makan. Karena tamu itu bawa berkah. Tamu membawa berkah. Bahkan saya dulu itu pernah dimarahin sama kiai saya. Gara-gara apa? Gara-gara kiainya tamunya belum makan. Atau ibu kemudian pamit pulang. Terus abahnya tanya, tamu ini nanti kan pun kondu bagus matang kurung belum bah. Kena marah. Padahal ya tamunya ya memang nggak mau beneran, tapi ya tetap nggak bisa. Kata ibu harus makan di sini. Kalau nggak makan belum boleh pulang. Terus mudah-mudahan ya kita sedikit-sedikit bisa ikut seperti itu, ya meskipun hanya dengan apa, karena prinsipnya apa, tamu itu membawa rezeki, membawa berkah. Yang selanjutnya adalah wakiswatul uryan. Jadi Sayyidina Utsman itu senang memberi pakaian kepada orang-orang yang tak memiliki pakaian. Dan siapa yang butuh, masya Allah, orang itu kelihatannya butuh pakaian yang luas, kasih pakaian, kasih sarung, kasih baju koko, perlu kasih peci. Itu Sayyidina Utsman. Allah. Yang selanjutnya adalah watilawatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Nah, ini salah satu hal yang sering sekali kita lupakan. Jadi sebisa mungkinlah, meskipun cuma 1-2 ayat, biasakan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Dan kalau saya belum bisa baca, ngaji, belajar. Pokoknya jangan ada kata gengsi. Nek basa Jawa niku wau apa sapi musuh kuder. Artinya apa? Wong tua ngaji karo bocah cilik. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Karena gengsi itu salah satu hal yang dapat menunda kesuksesan seseorang. Sukses dalam masalah bisa mengaji, paham tentang ilmu, itu adalah gengsi. Maka jangan gengsi. Nah, belum bisa ngaji, sowan ke tempat Pak Kiai. Kalau masih malu dilihat orang lain kok belum bisa ngaji, yang empat mata. Pak Kiai, mohon maaf saya sowan ke sini, itu saya mau minta waktu. Sekiranya Pak Kiai bisa mengajari saya ngaji. Kalau kumpul sama itu bareng-bareng gimana? Maaf Pak Kiai, saya malu. Ya nggak apa-apa. Atau 2 mata, face to face saja. Ada itu, ya datang ke rumah sekitar jam sekian. Ada apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kiai-kiai ini kalau ada kedatangan tamu yang demikian, ya itu diladeni aja. Niatnya baik, mau belajar ngaji. Selagi mau, ada niat, ada niat baik, itu jangan sampai kita tolak. Dan jangan gengsi, ampun gengsi. Tua-tua niku malah hati.
Terus niku masih belajar. Sekarang sudah diajarin alif, ba, ta. Ya malam ini hafal, besok udah nggak hafal lagi urutannya alif, ta, ba, ha. Ngoten niku. Ada apa-apa? Enggak apa-apa. Terus ombien saya tugasan di pondok itu tadi dikirim ke desa, suatu desa tugasan dalam mbah umur 70, umur 75. Ada niku baca yuwas wisu jadinya yuwas wisu. Ulang-ulang kayak gitu yuwas wisu. Apalagi kalau udah ketemu yang tak ada giginya, resik, wah resik kabeh. Ngoten. Bilang sok itu ya sudah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan yang baik, ada keinginan. Ya kita pun sebagai pengajar, ngoten niku yang dianggap orang itu adalah orang yang memiliki ilmu, yang kita ajari. Jangan sekali-kali menolak atas niat baik untuk beribadah kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah Sayyidina Ali berkata, "Shadaqta ya Utsman, dan wa hubbiba ilayya minad dunya salas." Sayyidina Ali berkata, "Wahai Utsman, saya pun juga memiliki 3 hal yang saya cintai di muka bumi ini. Yang pertama adalah al-khidmatu lid-dhaifi." Ini Sayyidina Ali, khidmah kepada tamu. Khidmah kepada tamu, Masya Allah, ini yang berat. Ini yang sungguh-sungguh berat. Artinya apa? Ketika tamu tersebut datang tidak sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh tuan rumah. Ini kadang waktu-waktunya istirahat malah tamu datang. Tadi malah tamu datang. Tapi Sayyidina Ali, baginda Nabi, Masya Allah, dalam waktu apapun itu ketika beliau menemui tamu, khidmah menemui tamu, itu mukanya tak pernah pasang muka yang masam. Nah ini yang sulit. Kadang itu kalau gak cocok, karena nemuin aja lah mukanya udah muka masam. Atau kalau enggak udah agak lama itu udah masam. Ya apa tamunya lihat, ini tuan rumahnya sudah ngantuk. Nah itu. Nah yang berat kalau kedatangan tamu itu tadi ya yang nggak tahu kode sama sekali. Masih aja terus ngobrol. Tadi. Masya Allah, sampai Allah itu guru saya. Dan ketika mendapati tamu dalam keadaan sakit, dia ditemui. Dalam keadaan sakit ditemui, bahkan beliau pun tidur di ruang tamu hanya gara-gara ingin menunggu tamu. Nanti takut gelaki, bahasa Indonesia gelaki, mengecewakan tamu dan jauh-jauh datang nggak ketemu. Akhirnya apa? Akhirnya ya sare atau tidur di ruang tamu, dan sembari menunggu tamu. Itu yang benar. Kalau kita pusing, sakit, meriang, ingin yang menyendiri, malahan jangan kedatangan tamu. Maka dari itu, kalau kita menjenguk orang sakit pun jangan lama-lama. Ini jangan lama-lama. Maka kita menjenguk orang rumah sakit 1 jam, 2 jam. Tambah ngobrol sana sini segala macam, orang sakit itu butuh istirahat. Cukup kita temui. Kemudian kita doakan semoga lekas sembuh, cukup selesai, kita pulang. Itu lebih baik. Jangan diajak ngobrol. Sawit treknya dari kau. Dan banyak niat sawit hilang. Kemarin aku tengok juga, sawit kau tuh hilang dari orang. Orang sakit tuh dikabarin. Jangan kita kabarin yang baik-baik. Dan sabar, dan insya Allah dengan Allah memberikan sakit kepadamu, Allah akan menghapus segala dosa-dosa. Maka dari itu, nah ini ada resep. Ini membaca la haula wala quwwata illa billah sebanyak
Tis'un wa tis'in 99 kali itu dapat menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Kalaupun kita membaca itu kok masih diberikan sakit, insya Allah pahala akan semakin bertambah, kemudian akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melalui rasa sakit tersebut. Baca apa? La haula wa la quwwata illa billah sebanyak 99. Simpel oke? La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Anak, memang ada salah satu doa yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi. Langsung diajarkan oleh baginda Nabi. Nah, ini kita doa tuh nih. Nah, yang paling simpel la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini ceritanya ada salah seorang yang buta. Ada salah seorang yang buta. Sowan kepada baginda Nabi, ya Rasul, saya mohon sembuhkan. Semoga Allah menyembuhkan butaku ini ya Rasul berkat engkau. Oh ya, maunya mintanya kapan? Besok apa sekarang? Ya saya maunya sekarang ya Rasul. Saya udah kepengen lihat cewek. Mau harap bojo tuh. Itu. Kan kalau bisa melihat kan menikah kan cepat kan? Oh yaudah. Nih sekarang kamu saya ajari doa. Yang mana yang pertengahan dosa di situ di pertengahan doa di situ disisipi lafal ya Muhammadun. Nah, selesai diajari, kemudian sekarang kamu pergi sana wudu, habis itu kamu sholat 2 rakaat, kemudian kamu berdoa. Selesai berdoa diijabah oleh Allah berkat tawasul dengan baginda Nabi, butanya hilang. Nah, dari itu. Nah, hadisnya ini, oh jangan tanyakan hadisnya dhaif atau apa. Maksudnya itu sahih ini. Nah, keterangan ini di kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, karangannya Abu Ya Sayyid Muhammad. Nah, itu tentang bahas masalah tawasul apapun itu atau di dalam kitab tersebut. Kalau ada yang kepingin ya datang ke rumah, nanti ada. Ramadan tak pinjemin. Nah, orang tak wae aku duwe kuita. Saya punya cuma itu, tak pinjemin. Nah, yang bukan Arabnya, tapi kok Arab ya? Yang Indonesia pun ada yang terjemahan, yang sudah diterjemahkan. Nah, itu sekilas untuk membaca. Dan walhasil apa? Walhasil intinya orang tawasul itu tiada lain tawasul dengan amal soleh seseorang. Ada itu. Karena hadis, corotin hadis pernah. Maaf ya, corotin hadis. Hadisnya itu dalam hadis Riyadhus Shalihin di situ sudah dikatakan, sudah dengar Pak, sahih hadisnya. Ini pun bisa kita katakan, ada salah satu kisah ketika 3 orang ini berjalan, kemudian berteduh masuk ke gua, kemudian ditutup oleh batu, ada batu jatuh dari atas menutup mulut gua. Itu nggak bisa keluar. Walhasil mereka tawasul dengan amal-amal soleh mereka sendiri. Satu tawasul kebuka sedikit. Yang kedua tawasul, selesai tawasul kebuka lagi. Yang ketiga tawasul langsung kebuka semua. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Sekarang maaf, tak ajak berpikir dulu sebentar. Ketika jenengan tawasul kepada ulama tersebut, umpama tawasul kepada baginda Nabi, atau tawasul kepada wali-walinya Allah, tawasul kepada orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Syekh siapa kataniku, saya tawasul kepadamu, kataniku haturkan doa-doaku kepada Allah Ta'ala. Kataniku semoga Allah mengabulkan apa yang saya miliki atau hajat yang saya miliki.
Dan tentunya orang yang bertawasul kepada orang tersebut itu meyakini bahwasanya dia adalah orang yang soleh, yang tiada lain dia adalah orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Nah, terus apa bedanya sama hadis yang mengatakan 3 orang masuk gua kemudian tawasul dengan amal solehnya? Dan jadi jangan salah paham, itu kan tawasul dengan amal soleh sendiri. Yo apa bedanya? Intinya kan tawasul dengan amal soleh, baik amal soleh sendiri atau amal soleh orang lain. Ada niku Mbah Kiai, saya tawasul, ya Allah, saya tawasul dengan hambamu yang bernama Kiai Fulan bin Fulan. Semoga engkau mengabulkan segala hajatku, memudahkan segala urusanku, dan ila akhirih. Dan tentunya orang yang tawasul meyakini orang tersebut adalah orang yang beramal soleh, orang yang baik. Intinya ya, jadi lu tawasul dengan amal soleh. Nah, betul ibu. Mudah-mudahan dan dengan perkumpulan kita ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalani segala bentuk ketaatan kepadanya, dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, dipermudah segala urusan, diperlancar rezeki kita, mendapatkan anak yang soleh solehah, istri yang berkah, keluarga yang berkah, sakinah mawaddah warahmah, selamat dunia akhiratnya, mati husnul khatimah. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Segala kekhilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi